Kayaknya Lalu teleponnya apa? Mending boleh. Mm-mm.
Recording in progress. Risa, oh, ora. Santai nih gini weh. Karo Nah, orangnya lalu. Pun 11 BC ya.
Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Bisa dengar suara saya? Teman-teman bisa dengar suara saya, bisa tulis di chat Bisa atau kasih kok. thumbs up. Oke, thank you so much. Ada yang muted. Oke, thank you atas konfirmasinya ya. Oke, baik. Jadi ini sudah jam 7 lebih 1 menit. Oke, kalau dari jumlah pendaftar ini sebenarnya masih ada beberapa yang belum masuk. Jadi nggak apa-apa, mungkin kita nunggu sekitar 3 sampai 4 menit ya. Jadi jam 7 lebih 5 kita akan mulai secara resmi. Untuk sementara mungkin kalau dari teman-teman ada teman-temannya yang lain yang mau join webinarnya, tapi mungkin belum masuk ke ruang Zoom-nya, bisa dikasih reminder ya, karena di grup kita juga sudah kasih reminder dari admin. Oke, jadi biar teman-teman nggak ketinggalan informasinya. Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 2 karena kita usahakan untuk mulai on time ya, jam 7 lebih 5 kita mulai secara resmi karena hanya sampai jam 8.30 saja. Mengingat dari pembicara kita untuk guest speaker hari ini juga sedang berada di tempat yang beda zona waktunya ya dari Indonesia, terutama WIB gitu kan sangat-sangat berbeda. Jadi kita sama-sama menghargai waktunya. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngajak temannya, yang terutama yang sudah masuk di grup ya. Nah, silahkan bisa di reminder. Oke, dan mohon kalau misalnya teman-teman join, dipastikan di mute untuk ketenangan bersama dan kenyamanan bersama, supaya nanti kalau dari guest speaker-nya berbicara atau menyampaikan materi, teman-teman bisa mendengar dengan jelas. Oke, baik, kita tunggu 2 menit lagi. Baik, mungkin sekalian ada beberapa informasi yang saya sampaikan juga bagi teman-teman yang sudah datang. Mohon untuk namanya bisa di-rename ke nama aslinya ya, atau nama saat mendaftar. Jadi, karena beberapa teman-teman di sini akan kami data yang stay sampai akhir, kebetulan kami akan ada voucher yang dibagikan ketika teman-teman stay sampai akhir ya, terutama sampai Q&A. So, please make sure teman-teman sudah rename dengan nama yang asli atau nama yang benar ketika teman-teman ngisi job form kemarin. Jadi mungkin yang namanya masih nama device-nya atau masih inisial-inisial, silahkan diganti ke nama aslinya. Dan again, bagi yang baru join, silahkan dipastikan teman-teman untuk mute audionya. Oke, untuk kenyamanan bersama ya, supaya tidak ada gangguan audio apapun selain dari pemateri. Oke, dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand dulu ya. Jadi kalau teman-teman mau bertanya atau mau menanggapi, silahkan di raise hand dulu. Oke, jadi kita make sure ada mannernya ya di room ini. Jadi teman-teman tidak bisa mute atau unmute tiba-tiba untuk tidak mengganggu sesi seminarnya. Oke. Bentar. Vouchernya dibagikan di mana? Eh, Oke, baik. Bagi teman-teman yang tidak raise hand, maaf banget, nanti akan kami paksa mute ya. Kalau memang secara manner tidak ada raise hand-nya, kita akan langsung mute dari awal. Jadi, again, mohon bagi teman-teman yang mau berpendapat, silahkan raise hand dulu. Oke, alright. Jadi tolong dipastikan audio tidak ada yang masuk, terutama karena nanti pada saat guest speaker-nya menyampaikan materi. Oke, baik, sudah jam 7 lebih 5. Jadi kita mulai aja ya sesi sharingnya tanpa menunggu lagi, karena ini teman-teman sudah banyak yang masuk, sudah sekitar 38 partisipan, termasuk saya dan juga kakak dari guest speaker-nya. Oke, baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Sari Puspanitias, teman-teman bisa panggil saya Sari.
Oke, saya di sini adalah moderator untuk webinar pada malam hari ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang baru gabung ya di Titik Nol English Course rutin webinar ini, jadi kita tiap 2 minggu sekali atau kadang juga 1 kali dalam 1 bulan kita akan mengadakan webinar study abroad, di mana kita sering banget untuk mengundang guest speaker dari awardee scholarship yang lagi buka atau akan buka nih. Nah, jadi kemarin sudah pernah ada awardee dari GKS, LPDP BPI, terus ada juga yang teman-teman Chevening dan juga BIB. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang scholarship yang lagi dibuka dan deadline-nya lagi deket banget nih ya. Jadi 15 Januari yaitu tentang stipendium Hungarikum. Nah, untung banget, jadi kita beruntung sekali pada malam hari ini kita kedatangan guest speaker langsung dari awardee-nya ya. Oke, atas nama Kak Agustiara. Jadi beliau adalah PhD candidate di Environmental Science di Advanced Laureate University di Hungaria. Oke, nah jadi mungkin nanti buat teman-teman sementara untuk Q&A-nya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh dimasukkan di chat. Sekali lagi kalau untuk pertanyaan bisa dimasukkan di chat, tapi nanti untuk jawabannya kita tunggu sesi Q&A setelah Kak Agustiara ini nanti menyampaikan materinya. Jadi supaya lebih terstruktur ya. Jadi kalau teman-teman mungkin Kak aku takut kelupaan nih pertanyaannya apa, nggak apa-apa diketik dulu aja, ditaruh di chat, nanti kita akan bahas ketika Q&A. Oke, nah sekedar informasi juga untuk webinar kali ini recordingnya akan kita share di grup, jadi jangan takut, jangan khawatir, recording dan juga materi kita akan share. Dan juga mohon maaf kalau misalnya teman-teman akan ada yang mempertanyakan apakah ini akan ada absensinya atau sertifikat partisipasi, kami tidak menyediakan sama sekali ya. Jadi memang ini hanya sekedar sharing session, tidak ada kewajiban bagi teman-teman untuk absen dan juga tidak ada kewajiban bagi kami untuk memberikan teman-teman sertifikat kehadiran. Oke, baik. Jadi kita bisa mulai aja. Mungkin dari Kak Agustiara bisa share screen-nya, Kak, dan perkenalan diri dulu ya, mungkin bagi teman-teman yang mau kenalan lebih lanjut. Oke, Ya, saya sudah kirimkan. Oke, siap. Tadi belum bisa nge-share, sekarang udah. all good. Apakah sudah terlihat? Aman, sudah full screen juga. Oke, kita mulai ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam waktu Indonesia. Terima kasih kepada Mbak Dwi atau Mbak Sri atas undangannya dan teman-teman yang hadir gitu ya. Hari ini kita punya kesempatan sedikit berbagi gitu tentang tips bagaimana sih beasiswa pemerintah Hungaria, khususnya beasiswa Stipendium Hungarikum, yang sebentar lagi tadi sudah disebutkan juga akan deadline gitu di 15 Januari. Nah, saya akan mulai pertama dengan perkenalan dulu. Tadi yang sudah disebutkan, nama saya Agustiara. Saat ini saya sedang studi PhD ya di Environmental Science di Edpas Laureate University, salah satu universitas terbaik di Hungari, lokasinya di Budapest. Kemudian saya juga pernah menerima Erasmus gitu di Finland. Kemudian graduate di master di Konken University, kemudian bachelor di Yogyakarta. Nah, teman-teman yang sudah hadir, jadi ini sedikit perkenalan. Saya juga merupakan anggota PPI gitu ya. Jadi saya hadir di sini atas undangan PPI dan juga berbagi terkait dengan beasiswa stipendium Hungarikum. Nah, jadi saya ingin mulai kepada informasi dasar dulu, kenapa Hungari gitu ya, dan why stipendium Hungarikum. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tentang beasiswa ini, padahal beasiswa ini termasuk beasiswa yang paling saat ini ya, paling banyak sedang diminati. Karena dari prosedur aplikasi, kemudian peluang untuk keterimanya lumayan tinggi gitu dibandingkan beasiswa-beasiswa lain dan relatif cepat gitu untuk waktu aplikasinya. Dan Hungari sendiri itu bisa dibilang lokasinya di Eropa Tengah.
Jadi dia sudah termasuk negara Schengen. Jadi teman-teman kalau apply di Hungari tentu mobilitas di Eropa itu sangat mudah gitu ya. Jadi bisa kemana-mana gitu. Nah itu di satu sisi keuntungannya karena teman-teman secara mobilitas itu pasti sangat mudah. Baik itu melakukan kegiatan conference, student mobility gitu ya, exchange, dan itu sangat mudah. Dan Hungari juga selain lokasinya yang strategis, dari kualitas pendidikan juga sangat bagus gitu ya. Dan saat ini mulai animo untuk apply beasiswa ini sangat tinggi gitu. Nah, sehingga teman-teman yang hadir saat ini tentu sangat tepat untuk mengikuti kegiatan ini. Termasuk kita akan berbagi bagaimana sih kita mulai mendaftar beasiswa stipendium Hungarikum ini. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa stipendium Hungarikum menjadi beasiswa yang prestigious gitu ya di Eropa gitu. Karena dari sisi persyaratan, kemudian Englishnya dan kualitas pendidikan itu juga sangat bagus sehingga teman-teman punya peluang yang besar untuk dapat apply khususnya dari teman-teman Indonesia karena beasiswa pemerintah Hungari merupakan beasiswa bilateral gitu ya. Jadi artinya ada peran pemerintah Indonesia di sana, tidak hanya pemerintah Hungari. Jadi beasiswa pemerintah Hungari itu akan melibatkan pemerintah Indonesia khususnya di Kemenristek di Indonesia gitu ya. Kemudian baru setelah itu Stipendium Hungarikum melakukan prosedur seleksi gitu. Nanti kita akan bercerita lebih detail pada tahapan itu. Nah, tapi saya ingin menggambarkan bahwa Stipendium Hungarikum selain dari sisi mobilitas yang sangat mudah karena negara ini terletak di tengah-tengah Eropa gitu. Selain itu juga dibandingkan negara Eropa lain, karena Hungari itu baru saja menjadi negara-negara yang open terhadap migration gitu ya, dan ini bisa dikatakan negara yang belum terlalu crowded dibandingkan negara-negara Eropa lain gitu ya. Sehingga dari segi kehidupan, kemudian kenyamanan ini masih sangat sangat baik untuk teman-teman studi di Hungari. Kemudian selain itu tentu biaya hidup gitu ya. Pertimbangannya adalah tentu sebagai mahasiswa kita akan mempertimbangkan cost gitu ya. Dan ini kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain termasuk gitu yang paling murah dibandingkan negara-negara besar Eropa lainnya. Nah, walaupun memang tidak bisa dibandingkan dengan biaya hidup di Indonesia, tetapi kalau dibandingkan negara-negara Eropa lainnya ini cukup lebih murah dibandingkan yang lain gitu ya. Dan yang ketiga tentu seperti yang saya sebutkan tadi, track record dari academic institution atau university-nya itu relatif baik gitu, sehingga teman-teman yang punya interest terhadap jurusan tertentu, saya kira hampir semua disiplin ilmu itu tersedia di pendidikan Hungari. Dan keuntungannya adalah beasiswa ini menawarkan program baik itu S1, S2 dan S3 gitu. Jadi semua jenjang pendidikan itu menawarkan beasiswanya gitu ya. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk apply di masing-masing jenjang tersebut gitu. Oke. Kemudian selain negara secara geografis itu sangat strategis, tentu kita akan mempertimbangkan kualitas pendidikannya gitu ya. Baik itu dari ranking university, kalau teman-teman punya referensi, ingin tahu kampus-kampus mana sih yang baik di Hungari menurut QS World Ranking University maupun Times Higher Education, teman-teman bisa cek sendiri gitu kalau mau apply di beasiswa stipendium Hungarikum. Tapi paling tidak saya melistkan berdasarkan data QS World Ranking ada 11 university yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan atau bahkan 20 university terbaik di Hungari teman-teman juga bisa apply yang tersedia di stipendium Hungarikum. Kemudian juga dari
how is life in Hungary gitu ya, dari kualitas atau kenyamanan secara kehidupan sosial, karena kita tentu kalau sudah studi di Hungari pasti ingin mendapatkan suasana yang nyaman, tenang gitu ya. Dan saya sebutkan tadi karena Hungari ini menjadi negara yang baru open terhadap imigran, dan itu tidak terlalu crowded kalau dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Sehingga saya bisa katakan tinggal di Hungari itu sangat merasa aman, nyaman, dan secara sosial juga sangat mendukung dari aspek pendidikan gitu. Nah, itu menjadi dasar dulu kenapa why Hungary gitu ya, kenapa Hungary. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum yakin di negara mana untuk melanjutkan studi, tentu ini menjadi pertimbangan baik dari segi mobilitas, lokasi secara geografis Hungari di tengah-tengah Eropa, kemudian dari cost living juga teman-teman bisa pertimbangkan, kemudian juga dari US World Ranking juga termasuk kampus-kampus yang masih recognized by World Global Ranking gitu ya. Jadi cukup bisa dipertimbangkan. Dan kemudian kita akan masuk kepada Stipendium Hungaricum Scholarship gitu. Jadi beasiswa Stipend ini mulai banyak pendaftar setelah teman-teman beberapa angkatan itu mulai menyebarkan informasi bahwa Stipendium Hungaricum termasuk beasiswa yang patut dipertimbangkan bagi teman-teman di Indonesia gitu. Karena dari jenjang pendidikan teman-teman bisa apply di S1, S2, dan S3 gitu. Dan ini terbukti tidak hanya Indonesia, bahkan data Stipendium Hungaricum pun itu menunjukkan bahwa Asia itu termasuk negara-negara ataupun aplikan yang banyak apply untuk Stipendium Hungaricum gitu ya. Dan saat ini terdapat sekitar 30 Hungarian Higher Education yang menawarkan program-program studinya gitu. Sehingga teman-teman bisa memilih dari banyak perguruan tinggi di Hungari gitu, baik itu S1, S2, dan S3. Oke, saya kira ini tidak terlalu banyak informasi di sini, tapi saya ingin tegaskan bahwa saat ini untuk teman-teman Asia bisa kita pertimbangkan untuk yang pingin ke Eropa gitu ya. Jadi Hungari itu menjadi tempat yang banyak sekarang diminati untuk beasiswa Stipendium Hungaricum gitu. Nah, kalau berbicara tentang apa saja yang di cover gitu untuk Stipendium Hungaricum, yang jelas teman-teman bisa meng-highlight bahwa beasiswa ini mengcover untuk S1, S2, one tier master itu biasanya untuk teman-teman Erasmus atau exchange program gitu ya, dan doctoral school program. Dan ini yang saya kira yang paling penting, karena saya yakin bahwa jenjang pendidikan yang hadir sekarang pun teman-teman mungkin ada yang ingin daftar di S1-nya, atau bahkan langsung ke master, atau bahkan banyak yang di program doktor gitu ya. Jadi silahkan di eh, dilihat informasinya bahwa bahwa beasiswa ini menawarkan berbagai jenjang pendidikan. Kemudian yang di cover tentu teman-teman dibebaskan dari biaya perkuliahan, dan ini penting ya. Kalau teman-teman dinominasi sebagai penerima Stipendium Hungaricum, tentu teman-teman akan dibebaskan dari biaya pendidikan. Sebentar saya izin minum dulu.
Nah, oke, Oke. thank you. Tadi nggak bisa unmute sendiri. Nah, kemudian yang di cover juga adalah monthly stipend. Tentu ini yang menjadi minat tersendiri karena teman-teman tentu kalau mempertimbangkan beasiswa ingin studi di luar pasti pinginnya dapat monthly living gitu ya. Nah, yang di cover stipendium Hungaricum selain pre-education, kemudian ada monthly stipendnya, kemudian accommodation contributions, dan tentu ada medical insurance gitu ya. Nah, untuk besarannya berapa? Nah, ini yang penting gitu ya, yang teman-teman harus ketahui. Jadi kita pahami dulu apa saja yang di-cover untuk beasiswa stipendium Hungaricum. Yang pertama, dari semua jenjang pendidikan itu di-cover, baik S1, S2, dan S3. Dan yang kedua adalah pre-education. Jadi teman-teman tidak perlu bayar kuliahnya. Yang ketiga, tentu teman-teman mendapatkan monthly stipend. Yang keempat, teman-teman mendapat accommodation contribution. Skemanya seperti apa nanti akan kita diskusikan. Kemudian akan mendapatkan medical insurance. Termasuk pembebasan biaya visa ya. Jadi kalau teman-teman apply visa untuk ke Hungari, tentu akan dibebaskan biaya itu. Nah, jadi untuk besarannya, saya ingin gambarkan perbandingan seperti ini supaya teman-teman lebih jelas dalam melihat perbandingan antar S1, S2, S3 ataupun ada peluang lainnya untuk membantu nominal yang teman-teman dapatkan ketika menjadi awardee stipendium Hungaricum. Nah, yang pertama ada kesamaan tentu pembebasan biaya pendidikan termasuk S1, S3 dan maupun yang exchange gitu ya. Jadi teman-teman dibebaskan biaya pendidikan itu sama baik S1, S2 dan S3. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah monthly stipend. Saya highlight ini warna merah karena memang terdapat perbedaan yang cukup tinggi gitu ya antara S1, S2 dengan teman-teman yang studi di doktor gitu ya. Nah, ini bisa dilihat besarannya itu sekitar kalau kita lihat di guideline stipendium Hungaricum itu sekitar 110 euro gitu ya untuk teman-teman kalau mendapatkan beasiswa stipendium Hungaricum. Memang relatif kecil gitu ya dibandingkan beasiswa-beasiswa lainnya di negara Eropa, tetapi ini cukup menjadi pertimbangan teman-teman gitu. Nah, kemudian dibandingkan untuk program doktor, dokter itu mendapat lebih banyak dibandingkan teman-teman S1 dan S2 itu sekitar 350 euro untuk 2 tahun pertama, 4 semester gitu ya. Jadi selama 2 tahun pertama teman-teman akan mendapat sekitar 350 euro. Kemudian setelah ada complex exam atau kita menyebutnya di Indonesia sebagai seminar proposal mungkin gitu ya. Dan itu akan teman-teman setelah itu 2 tahun selanjutnya akan mendapat sekitar 450 euro. Ada tambahan 40.000 foreign gitu selama masa studinya. Jadi cukup lumayan gede perbedaan antara S1, S2 dan S3 gitu ya untuk monthly stipendnya dari stipendium Hungaricum. Nah, kemudian yang ketiga yang teman-teman yang saya kira ini yang menjadi highlight juga ya terkait accommodation contribution. Nah, ini di sini ada yang free dormitory tergantung kampus yang di apply gitu ya. Misalnya kita apply di kampus tertentu dan mereka menawarkan free accommodation atau free dormitory di kampus tersebut. Nah, tetapi walaupun stipendium Hungaricum itu memberikan bantuan sekitar 40.000 foreign, itu langsung akan dibayarkan ke dormitorinya gitu ya. Nah, tetapi kalau teman-teman memilih untuk tinggal di luar dormitori, 40.000 ini akan ditransferkan ke rekening teman-teman. Nah, tetapi masalahnya adalah biaya dormitory atau flat studio di luar universitas, di luar kampus itu lumayan mahal. Jadi 40.000 itu mungkin saat ini sudah jarang tersedia dengan harga segitu gitu ya. Jadi kalau teman-teman memilih untuk tinggal di luar atau sharing dengan teman-teman yang lain, itu paling tidak sekitar 70.000 atau 80.000 itu paling murah. Jadi teman-teman harus nombok lagi gitu untuk kekurangannya. Nah, tetapi
di sisi lain dari kekurangan untuk accommodation contribution-nya yang diberikan dari stipendium Hungarikum, teman-teman eh, bisa mempertimbangkan untuk tinggal di dormitory kampus gitu ya, yang relatif terjangkau dengan 40.000 foreign setiap bulannya. Nah, jadi di situ perbandingan antara S1, S2, dan S3. Nah, tetapi untuk medical insurance itu sama-sama mendapatkan sekitar 65.000 foreign atau sekitar 160 euro setiap tahunnya gitu ya. Dan itu tidak bisa diuangkan. Hanya ketika teman-teman ingin berobat, itu bisa langsung menggunakan asuransi itu gitu untuk di rumah sakit di Hungari. Nah, tetapi saat ini dari kekurangan-kekurangan tersebut, teman-teman juga mempunyai peluang gitu ya untuk mendaftarkan top up ke LPDP atau BPI gitu ya. Yang saat ini semua penerima stipendium Hungarikum juga melakukan yang sama. Karena memang ada kerjasama yang saya sebutkan tadi bahwa beasiswa stipendium Hungarikum ini merupakan beasiswa bilateral, tidak hanya melibatkan pemerintah Hungari tetapi juga pemerintah Indonesia. Jadi teman-teman mempunyai kesempatan gitu ya untuk mendaftarkan bantuan top up untuk S1 S2. Nah, ini dari data yang teman-teman terima di angkatan 2022 termasuk angkatan saya, angkatan 2023 dan 2024. Bantuan ini menyamakan standar antara S1 dan S1, S2, dan S3 yang saat ini mereka hanya mendapatkan 110 euro, tapi ketika mereka mendapatkan bantuan LPDP atau dari BPI, itu akan mendapat tambahan lagi sekitar 430 euro. Karena standar LPDP itu kan untuk biaya tinggal ataupun monthly stipend di Hungari, negara-negara Eropa, di Hungari khususnya itu sekitar 600 sampai 800 euro gitu ya. Sehingga dari pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan itu gitu. Nah, kalau S3 akan mendapatkan hanya sekitar 177 euro gitu karena mereka sudah mendapatkan sekitar 450 euro sebelumnya gitu. Jadi ada penyamaan di situ. Nah, di situ saya kira menjadi pertimbangan teman-teman untuk mendaftarkan beasiswa stipendium Hungarikum. Ada peluang selain mendapatkan beasiswa dari pemerintah Hungari, teman-teman juga mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan bantuan top up dari pemerintah Indonesia gitu ya. Saya kira nanti kalau misal ada yang ditanyakan dalam skema ini silahkan. Tapi itu informasi awal dulu untuk mempertimbangkan ketika teman-teman ingin mendaftar baik di program S1, S2, dan S3. Dan tentu ada peluang untuk tambahan untuk living cost-nya di Hungari gitu ya. Nah, setelah teman-teman punya informasi dari skema beasiswa stipendium Hungarikum, apa saja yang didapatkan, berapa besarannya, sekarang kita harus lihat kapan deadline-nya gitu ya. Tadi yang sudah disebutkan deadline-nya ini 15 Januari. Jadi lumayan cukup dekat, tetapi dari segi requirement itu teman-teman masih punya waktu gitu untuk daftar di stipendium Hungarikum. Nah, saya ingin memulai dari prosedur pendaftaran gitu ya. Jadi skema pendaftarannya karena ini melibatkan pemerintah Indonesia, kita sebut saja namanya sending partners. Memang disebutkan di sana sending partners. Jadi sending partners ini adalah karena kita daftarnya dari Indonesia dan teman-teman Indonesia itu ada keterlibatan pemerintah Indonesia. Kalau saat itu disebut sebagai Kemendikbud ya 2024 terakhir dan sekarang sudah menjadi Kemendikti Saintek gitu ya. Jadi ada peran kementerian untuk menseleksi dokumen-dokumen yang teman-teman submit di Stipendium Hungarikum. Nah, sebagai partner dari pemerintah Hungari. Jadi pemerintah Hungari ingin memastikan dulu nih ke pemerintah Indonesia untuk mengecekkan dokumen-dokumen yang sekiranya valid, sesuai atau ya sesuai dengan prioritas-prioritas apa
bidang-bidang yang dibutuhkan pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi ada prosedur di tahapan ini. Jadi sending partners dalam hal ini adalah Kemendikti Saintek akan melakukan screening atau seleksi tahap awal dalam dokumen gitu ya, dalam aspek dokumen. Jadi teman-teman akan mendapat proses seleksi dari Saintek nantinya gitu. Jadi perlu dipahami bahwa walaupun teman-teman nanti apply-nya di websitenya Stipendium Hungarikum, tapi nanti pemerintah Indonesia akan punya peran di sana untuk men-screening atau menseleksi awal dokumen-dokumen teman-teman gitu ya. Nah, itu paling lambat teman-teman harus mendaftar sampai 15 Januari jam 2 PM itu waktu Budapest. Jadi kalau waktu Indonesia mungkin sekitar pukul 8 gitu ya. 8 malam 15 Januari. Nah, jadi teman-teman harus lihat secara details persyaratannya, kemudian waktunya. Ini saya sebutkan lagi bahwa paling lambat itu 15 Januari. Kemudian ada per selection point. Ini yang saya sebutkan tadi. Setelah 15 Januari ada peran sending partners. Dalam hal ini adalah Kemendikti Saintek yang akan menseleksi atau men-screening dokumen-dokumen teman-teman yang sudah diupload gitu ya. Nah, sayangnya sampai saat ini kita belum mendapatkan secara detail apa saja kriteria yang masuk di screening dokumen ini gitu ya. Nah, tapi dari banyaknya pengalaman teman-teman yang sudah apply di beasiswa ini, kita bisa mendapat gambaran bahwa hampir seluruh dokumen itu harus kita lengkapi gitu ya, karena memang ada perankingan nanti di tahapan Kemendikti Saintek ini gitu. Jadi kita berusaha untuk mensubmit dokumen-dokumen terbaik gitu, sehingga nanti dalam tahapan seleksi di Kemendikti Saintek akan mendapatkan ranking ataupun poin-poin sehingga teman-teman masuk nominasi eh, di first selection point. Dalam hal ini adalah sending partners yaitu Kemendikti Saintek. Nah, setelah teman-teman mendapatkan nominasi gitu ya, itu sampai dengan 15 Maret, ini khusus untuk teman-teman doktor gitu ya. Kalau teman-teman doktor itu ada beberapa kampus yang mengharuskan mencari supervisor, nah itu mulai mengontak ataupun mencari referensi profesor yang mungkin tertarik dengan bidang penelitian kita gitu. Nah ini tapi saya sarankan itu sudah bisa dimulai dari sekarang. Ini khusus untuk teman-teman doktor ya. Nah cara mencarinya nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau ada yang berminat di program doktor, tapi untuk S1, S2 akan lanjut ke tahapan setelah nominasi ada second selection point. Di sini akan diseleksi masing-masing universitas yang kita tuju. Jadi setelah screening dokumen, kalau kita lolos nominasi akan mendapatkan notifikasi dari Stipendium Hungarikum bahwa kita lolos dalam nominasi oleh Kemendikti Saintek gitu ya. Jadi artinya dalam tahapan dokumen kita sudah lolos, kemudian akan lanjut ke proses kedua yaitu seleksi masuk ke perguruan tinggi di Hungari. Jadi teman tidak perlu melakukan apa-apa lagi, hanya saja akan mengikuti proses ini. Tidak perlu mengupload dokumen, tetapi mungkin ada dokumen-dokumen tambahan yang akan diminta kampus-kampus yang teman tuju gitu ya, yang sudah didaftarkan. Nah, ini salah satu gambarnya setelah teman-teman masuk di second selection point, tentu ada yang masuk ujian tertulis, ada yang wawancara gitu ya. Jadi setiap kampus itu punya skemanya masing-masing, tidak sama. Jadi ada hanya cuman sekedar ujian tertulis tanpa interview, ada yang juga interview, atau juga ada yang bahkan tidak ada yang keduanya gitu ya. Jadi ini menarik sekali untuk teman-teman pertimbangkan kalau masuk di perguruan tinggi Hungari gitu. Nah, kemudian ada kesempatan gitu ya. Teman-teman sampai
15 Maret ini bagi teman-teman yang ingin lolos walaupun tidak dibiayai oleh stipendium Hungarikum, biasanya ini akan mendapat notifikasi gitu bahwa teman-teman lolos dari universitas atau tidak gitu. Nah, tetapi punya kesempatan juga untuk teman-teman ditawarkan apakah akan kuliah sebagai self-funded gitu ya, atau membiayai dengan keuangan sendiri, atau tidak. Jadi ada tawaran seperti itu nanti di 15 Maret. Di 15 Maret, maaf. Nah, kemudian di 15 April itu kita mendapatkan notifikasi setelah teman-teman lolos di perguruan tinggi yang kita tuju, katakanlah salah satu universitas di Hungari. Kemudian teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk mensubmit dokumen medical check up gitu ya. Nah, ini juga akan saya tunjukkan template-nya seperti apa. Nah, tetapi secara prosedur itu masih punya waktu kita sampai April untuk melakukan pengecekan cek kesehatan gitu ya. Jadi ada list-list yang harus kita penuhi, tentunya akan diisi dari dari rumah sakit. Kemudian di akhir Juni sampai Juli itu akan ada notifikasi hasil dari semua proses ini gitu ya, dari Tempus Foundation, Tempus Public Foundation. Jadi teman-teman akan mendapatkan apakah akan di award sebagai penerima stipendium Hungarikum atau tidak gitu ya. Itu akan mendapatkan informasi di akhir Juni sampai dengan pertengahan Juli lah. Nah, kemudian baru Juli sampai Agustus teman-teman melakukan apply visa di Jakarta gitu ya. Atau bahkan bisa melakukannya beberapa di kota-kota besar seperti Surabaya. Dan tentu hampir semua jadwal keberangkatan itu hampir sama sekitar 30 September. Biasanya ini akan di arrange oleh teman-teman PPI. Kalau teman-teman sudah dinominasikan, nanti akan dibantu teman-teman PPI untuk penjemputan, kemudian menemani gitu ya, ada ya semacam orientasi lah dari teman-teman PPI. Nah, saya kira itu timeline yang teman-teman bisa catat gitu ya. Proses di stipendium Hungarikum yang jelas kita akan fokus di 15 Januari karena ini tahapan awal, hanya sekitar sebulan lagi gitu teman-teman punya waktu untuk mempersiapkan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan gitu ya. Nah, sebelum kita mempersiapkan, saya ingin menggambarkan beberapa data dulu. Ini teman-teman bisa cek gitu ya. Dari histori pendaftar stipendium Hungarikum. Data ini saya ambil dari teman saya juga yang sudah mendaftar dan mendapat nominasi di tahun 2024. Jadi untuk kuota stipendium Hungarikum untuk beasiswa ini ada sekitar 110 slot gitu ya. Atau sekitar kuotanya sekitar 110 orang yang bisa di-awardi sebagai penerima stipendium Hungarikum. Kita lihat contoh di angkatan saya di 2002, walaupun kuotanya 110, itu yang diterima hanya 91 orang gitu ya. Dan itu menarik gitu, tidak memenuhi kuota. Walaupun pendaftarannya tentu itu ratusan orang atau bahkan ribuan orang gitu. Tetapi yang masuk nominasi sampai dengan tahap akhir itu hanya 91 orang. Kemudian kita lihat juga di 2023. Itu nomininya 220 orang gitu ya. Kemudian yang di awardi hanya 71 orang gitu. Dan di 2024 ini ada datanya lagi karena teman saya itu dia awardi di 2024, saya kira dia punya data ini. Kemudian dia mendaftar yang mendaftar di 2024 itu sekitar 1.500 orang gitu. Dan yang masuk nominasi itu 183 dan yang di awardi hanya 70 orang. Jadi saya kira teman-teman di sini Anda kesempatan untuk mempersiapkan dokumen yang paling bagus gitu sehingga masuk nominasi di Dikti, kemudian masuk di perguruan tinggi Hungari gitu. Oke.
Nah, jadi kita akan mengecek dokumen apa saja yang teman-teman harus persiapkan ketika ingin mendaftar Stipendium Hungarikum. Baik itu dari dokumen yang sangat mendasar, tentu eh, apa language certificate gitu ya. Dalam hal ini bisa TOEFL, IELTS, atau bahkan yang lain gitu. Dan itu akan kita diskusikan nantinya. Tetapi ada tahapan yang perlu teman-teman lihat di sini. Seperti misalnya semua dokumen itu kita upload online gitu ya. Jadi semua pemberkasan itu kita akan submit di Stipendium Hungarikum. Dalam hal ini nanti kita akan sama-sama lihat seperti apa. Dan yang kedua, yang bertanda centang ini itu wajib gitu ya di-upload sampai dengan 15 Januari. Jadi motivation letter itu untuk semua jenjang studi, bachelor, master, doktor itu semua wajib punya motivation letter. Ya pasti ya, kalau kita ingin daftar beasiswa tentu harus ada motivasinya dulu gitu. Kalau nggak punya motivasi, gimana asesornya menilai dari karakter teman-teman untuk masuk di perguruan tinggi gitu. Dan yang ketiga tentu ada proof of language proficiency. Dan ini di sini if you have it, kamu bisa upload sampai 15 Januari. Dan ada beberapa kampus yang memperbolehkan di submit setelahnya gitu ya. Tapi masalahnya adalah walaupun kampus itu memberikan kelonggaran, karena ini melibatkan pemerintah Indonesia, dalam hal ini mereka melakukan screening dokumen, tentu teman-teman harus mau tidak mau memberikan sertifikat bahasa Inggrisnya gitu ya. Karena ini akan menjadi poin nanti dalam screening dokumen. Kalau tidak, teman-teman nanti nggak masuk nominasi gitu ya. Nah, sehingga saya sangat menyarankan untuk tetap melampirkan language certificate-nya, baik itu dalam bentuk IELTS, TOEFL, dan yang lain gitu ya. Sehingga itu akan mendukung dokumen-dokumen dalam tahap seleksi awal gitu di dalam hal ini Kemendikti Saintek gitu ya. Nah, yang keempat ada school certificate dan translation-nya. Nah, kalau teman-teman S1 ya berarti transkrip nilai ataupun ijazah di SMA yang harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya sudah ada mix dalam Inggris dan Indonesia itu akan bagus. Tapi kalau yang belum silahkan ditranslate ke ya penerjemah tersumpah gitu ya. Dan itu bisa dipersiapkan dari sekarang. Kalau yang S1 saya kira yang mau masuk S2 saya kira semua sertifikat degree S1 sekarang sepertinya sudah mix gitu ya antara Inggris dan Indonesia. Saya kira itu tidak perlu lagi. Kemudian di sini ada transkrip ya, ini yang saya bilang tadi. Kemudian ada medical certificate. Nah, ini ada pengecualian kita masih bisa menguploadnya sampai 15 April gitu ya. Jadi semua tanda di checklist ini punya makna tersendiri. Nanti teman-teman bisa download dokumennya. Tapi ini penjelasan dasar dulu supaya teman-teman paham mana yang harus dipersiapkan dalam tahapan awal, mana yang harus dipersiapkan nanti gitu ya. Nah, kemudian sebagai catatan akhir, saya menekankan motivation letter itu sangat penting. Teman-teman harus mengadres paling tidak melihat ketentuan-ketentuan yang sudah ada, misalnya harus ada introduction-nya, kontennya, closing salutation-nya, atau bahkan tadi saya sudah sebutkan masukkan aspek QS World Ranking University-nya, kenapa teman-teman pengen masuk ke perguruan tinggi Hungari gitu ya. Apa dasar alasannya? Nah, sehingga itu menjadi penting untuk dimasukkan dalam tahapan ini. Nah, kemudian tentu yang kedua, ini yang wajib ya.
degree certificate, transcript, dan plus translation-nya itu harus dilampirkan. Dan tentunya teman-teman harus punya paspor gitu ya, dan itu sangat wajib. Dan pastikan semua nama yang didaftarkan dalam sistem online itu sama persis dengan yang ada di paspor. Dan yang keempat tentu ada English proficiency, ini harus dicek di masing-masing universitas, tetapi saya sangat menyarankan penuhi standar LPDP gitu supaya teman-teman masuk nominasinya gitu. Walaupun mungkin di universitasnya hanya mensyaratkan 5,5 gitu ya untuk IELTS. Nah, tetapi paling tidak teman-teman masukkan yang paling bagus gitu nilainya untuk tahap seleksi di dokumen sehingga nanti poin dan rankingnya tinggi di tingkat pemerintah Indonesia sehingga teman-teman bisa lolos gitu dalam nominasi tahap awal di Kemendikti Saintek gitu ya. Dan yang kelima, ini sebagai dokumen tambahan walaupun tidak disebutkan sebagai yang wajib, tetapi kita lampirkan gitu ya. Kita ingin menunjukkan bahwa dokumen kita itu yang paling baik gitu ya. Sehingga teman-teman harus melampirkan CV. Kalau CV saya sarankan teman-teman bisa klik link ini nantinya di Europass supaya me- eh, mengikuti standar Eropa gitu untuk CV-nya. Kemudian untuk teman-teman doktor, untuk mencari supervisor itu harus masuk ke link yang ini, doctory.hu. Teman-teman akan mendapatkan informasi universitas, program studi, dan nama-nama profesor yang potensial buat teman-teman kirim email sebagai calon profesornya gitu ya. Walaupun tidak semua perguruan tinggi mewajibkan harus mencari supervisor dulu, tetapi saya kira apa salahnya kalau kita langsung mendekatkan diri kepada profesor-profesor yang ada di Hungari. Nah, karena saya kira teman-teman ingin tahu lebih detail seperti apa website Stipendium Hungarikum, jadi mari kita lihat sama-sama untuk langsung aja ke web Stipendium Hungarikum di stipendiumhungarikum.hu ya. Jadi ini saya coba share. Oke. Mana Google Chrome? Sebentar. Oke. Nah, sudah kelihatan ya. Ini kalau teman-teman masuk di stipendiumhungarikum.hu, ini laman awal, tampilan awalnya seperti ini. Jadi sebenarnya informasinya sangat lengkap. Hanya saja kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang wajib untuk program beasiswa ini. Yang pertama di sini ada home, partners, study finder, apply, and ya teman-teman cukup fokus di study finder, kemudian apply gitu ya. Contohnya kalau misalnya kita apply stipendium, di sini ada untuk apa guideline untuk program doktor maupun untuk teman-teman yang tertarik di S1 dan S2 gitu ya. Di sini ada call for application. Kita contohkan misalnya untuk teman-teman S1, S2 dulu. Kalau kita klik di sini ada call for application. Ini kita akan melihat dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Tapi prinsipnya sama yang saya sebutkan di slide tadi. Motivation letter, kemudian English certificate, paspor, dan yang lain. Nah, tapi kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut, silahkan masuk ke tahapan ini. Tapi kalau semuanya sudah dibaca gitu ya, untuk teman-teman dokter juga hampir sama, silahkan download gitu ya. Di sini akan tampil semua penjelasannya. Nah, tetapi setelah dibaca, dipahami, kalau sudah selesai kita langsung apply aja gitu. Atau di halaman awal juga tadi ada icon untuk apply stipendium Hungarikum. Nah, kalau teman-teman klik apply stipendium Hungarikum, kita bisa langsung register dengan email, nama gitu ya, sama persis dengan apa yang di paspor gitu.
Misalnya nama saya karena satu gitu ya, Agustiara. Misalnya kalau di Hungari mereka membutuhkan nama kedua atau nama akhir gitu ya. Saya biasanya mendobelkan gitu. Jadi Agustiara Agustiara gitu. Jadi in case gitu teman-teman yang punya single name gitu ya, tidak punya second name. Nah, kemudian kita akan coba masuk. Kalau teman-teman sudah register nantinya gitu ya, pastikan di sini dipilih Indonesia gitu ya. Supaya teman-teman teridentifikasi bahwa yang mendaftar ini adalah orang Indonesia, karena sekali lagi beasiswa ini adalah beasiswa bilateral, jadi hubungan antara pemerintah Hungari dengan Indonesia maupun dengan negara-negara lain gitu ya, maka kita harus pilih dari Indonesia gitu. Nah, kemudian kalau sudah punya akun atau mau register, sama ikonnya di sini gitu ya. Kalau sudah punya akun silahkan login, kalau belum pilih sebagai I'm new applicant gitu ya. Ini saya contohkan, saya misalnya saya sudah punya akun, saya masuk dulu tampilannya seperti apa gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sangat informatif, sangat mudah untuk mengupload dokumen, mempersiapkan dokumen. Kalau kita ingin cari program studi apa aja sih yang tersedia di Stipendium Hungarikum, tinggal find programs gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih aja gitu, mau bachelor, master, atau doktoral, atau bahkan seluruhnya gitu ya, atau pingin coba lihat-lihat dulu informasinya gitu. Nah, saya contohkan kita klik di sini, misalnya policy gitu ya, atau environment. Nah, kita cek gitu. Nah, di sini akan muncul nama-nama universitas yang menawarkan program studi di environmental studies gitu ya. Ada environmental engineering, kemudian environmental science gitu. Semua kampus yang eh, menawarkan program environmental science akan muncul di sini gitu ya. Nah, ada ALT gitu. Nah, saya ini untuk master. Jadi kalau teman-teman maunya hanya di program master, silahkan klik master gitu ya. Nanti akan muncul semua yang master. Tapi kalau pingin semua doktoral, tinggal pilih doktoral. Nanti akan muncul gitu ya. Nah, ini di program saya. Dan ini masih ada tanggal deadline-nya di sini. Jadi sangat informatif, teman-teman bisa memilih nama program studi sesuai dengan kampusnya gitu. Kampus apa saja? Tadi saya sebutkan ada 11 kampus Hungari yang masuk di top 10 gitu ya, atau top 20 lah, untuk teman-teman bisa pertimbangkan masuk di perguruan tinggi Hungari. Kemudian ada Mate, ada Debrecen, kemudian ada Pannonia gitu ya. Jadi kalau teman-teman prefer di luar kota, misalnya Szeged ini kan sekitar 2,5 jam dari Budapest. Kalau yang ingin tinggal di Budapest, silahkan pilih kampus di Budapest gitu, karena ini lokasinya memang teman-teman bisa lihat ada yang di Godolo, itu sekitar sejam dari 30 menit, sekitar 30 menit dari dari Budapest. Kemudian ada Debrecen sekitar 3 jam 4 jaman. Nah, kalau teman-teman hanya ingin simpan dulu juga bisa, cukup save to my wishlist gitu ya, simpan dulu gitu, nanti daftarnya nantian gitu, nggak apa-apa. Karena teman-teman punya opsi 2 kampus yang bisa didaftarkan untuk 1 kali aplikasi gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk mencari program studinya, cukup mudah, cukup ketik program studi atau disiplin ilmu yang teman-teman minat, ketik atau cari gitu ya sesuai dengan bidangnya. Kalau sudah, di sini akan muncul wishlistnya, kampus mana aja. Misalnya di sini ada agriculture, food science, biotechnology, innovation and entrepreneurship gitu ya.
Jadi ada wishlist-nya setelah teman-teman tadi memasukkan atau menyimpan sebagai wishlist-nya gitu ya. Nah, setelah itu, kalau teman-teman sudah yakin atau sudah memastikan masuk di kampus mana, setelah itu ya tentunya kita harus mempersiapkan dokumennya gitu ya. Nah, contohnya di sini setelah teman-teman klik nantinya seperti ini, saya tidak bisa lakukan klik, takutnya nanti itu tidak bisa dihapus lagi kalau teman-teman sudah play ini gitu ya. Nah, tapi sudah ada yang saya berikan contoh di apply dan itu akan muncul list-list yang harus kita penuhi gitu ya. Dan ini akan muncul di sini, task gitu ya. Apa saja? Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau kita mau masuk di perguruan tinggi yang kita sudah daftarkan, dalam hal ini saya pilih tadi salah satu perguruan tinggi di Budapest, di Agriculture Biotechnology misalnya, contoh ya. Nanti akan muncul sendirinya list dokumen yang harus kita upload. Contoh, di sini kalau kita sudah punya proof of foreign language proficiency, dan itu akan teman-teman klik. Di sini dibutuhkan B2. Ya, B2 itu sekitar 5,5 kalau dari IELTS ya. Nanti correct me if I'm wrong. Atau bisa 6, ya yang terbaik lah kalau bisa. Karena akan masuk di proses screening dokumen. Kalau sudah upload, ya pilih I have uploaded the original. Kalau belum, kasih statement. Tapi saran saya sekali lagi, walaupun ada kemudahan nanti gitu ya, tapi saya sarankan jangan lakukan itu karena ada proses screening di tahap Kemendikti Saintek. Sehingga teman-teman harus menyediakan dokumen-dokumen terbaik sehingga nanti dalam seleksi dokumen akan ada rankingan atau ada poin di sana gitu ya. Nah, kemudian ada Bachelor Certificate, kasih tinggal di-upload. Kemudian ada paspor gitu ya. Ya, ini pasti harus diupload. Kalau misalnya sudah klik upload dokumen, kemudian klik I have uploaded document gitu ya. Di sini saya belum bisa karena saya belum upload. Nah, kemudian di sini ada transkrip record dan itu kalau SMA ya berarti transkrip nilai SMA, S1, transkrip nilai S1, S2 dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang ini yang bisa diupload nanti, kalau teman-teman sudah punya sekarang, ya why not gitu ya. Kalau belum, nanti 15 April juga nggak apa-apa. Jadi saya kira dokumennya tidak terlalu berat untuk teman-teman persiapkan dalam waktu sebulan ini. Dan yang paling penting, additional document. Jadi walaupun CP tadi yang tidak disebutkan, tapi teman-teman harus upload. Karena itu akan menjadi nilai-nilai poin plus lah. Misalnya punya sertifikat apa saja gitu ya, prestasi, ataupun pernah exchange program, pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang berprestasi, silakan upload additional document yang menjadi pertimbangan nanti. Mungkin teman-teman ada kurang di sisi poin mana, itu akan ditambahkan di poin ini gitu ya. Jadi saya kira itu yang paling penting dalam tahapan ini dan dokumennya tidak terlalu berat sehingga saya kira Stipendium Hungarikum menjadi alasan kenapa tren untuk aplikannya itu lumayan tinggi dari tahun ke tahunnya, termasuk di tahun 2024 maupun di 2025. Jadi saya sarankan silahkan persiapkan dokumennya. Yang paling mendasar, contohnya kalau kita lihat program studinya, tadi saya belum tunjukkan, misalnya environment. Kalau kita lihat di sini semua, nah jadi English certificate-nya, requirements-nya misalnya TOEFL IBT-nya 72, IELTS-nya 5,5 gitu ya. Dan ini tidak semua kampus mungkin gitu ya. Sama, tapi paling tidak teman-teman harus mencapai ya B2 atau C1 gitu supaya nilainya itu bagus gitu ya. Saya kira itu untuk Stipendium Hungarikum. Untuk tas dokumen yang harus diupload sangat mudah, itu cukup beberapa dokumen saja.
Untuk yang S3 tentu mengupload, kalau teman-teman mencari supervisor, teman-teman harus pergi ke Doctory, nah, yang di sini. Hmm. Nah, di sini. Jadi silahkan dipilih kampusnya. Ini singkatan ya. Kalau LT itu at Post Lorraine University, jadi silahkan diklik satu-satu. Dan ini total mahasiswa asingnya yang saat ini dibiayai oleh atau di PSD-nya gitu ya. Di LT lumayan banyak. Kemudian kalau mau cari profesornya silahkan by institution, research field gitu ya. Jadi sangat informatif mencari profesor gitu di bagian ini, di kampus mana. Misalnya saya contohkan di LT gitu. Nah, ini saya teman-teman bisa all supervisor in the university. Nah, ini ada nama-namanya, nanti silahkan cek background-nya. Nah, nanti kalau sudah dapat eh, letter of acceptance dari profesor, ya silahkan diupload di additional document gitu. Atau nanti mungkin di program S3 ada kolom khusus untuk mengupload statement of supervisor. Dia ada sedikit perbandingan, sedikit perbedaan antara S1, S2, dan S3. Tapi paling dasar dokumen yang harus dipersiapkan dalam waktu sebulan itu sangat memungkinkan untuk dipersiapkan bagi teman-teman yang tertarik di beasiswa stipendium Hungarikum. Jadi itu dulu, mungkin terlalu panjang. Mari kita diskusi lebih lanjut. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Saya silahkan kembali ke Mbak Dwi. Terima kasih. Thank you so much Kak Agustiara ya. Oke, nah ini udah lumayan rame di chat dari tadi waktu Kak Agustiara udah sedang memaparkan materi, sudah mulai banyak. Oke, karena di sini ada yang chat dan juga ada yang raise hand, jadi kita gantian aja. Untuk sesinya kita tidak ada sesi, jadi langsung Q&A aja. Mungkin aku akan bacain yang dari chat dulu, terus yang ke teman-teman yang raise hand ya. Oke, nah di sini ada pertanyaan dari Kak Purkon Hidayat. Oke, nanya ke Kak Agus nih, apa pertimbangan Menristek Dikti Indonesia untuk screening? Apakah WNI yang studi SMA di luar Indonesia bisa mendaftar untuk S1? Oke, silakan Kak Agus mungkin bisa dijawab. Ya, pastinya bisa ya. Jadi sekali lagi tadi saya sebutkan di awal, memang sampai saat ini kita tidak tahu persisnya indikator penilaian di Kemendikti-Saintek. Nah, tetapi teman-teman persiapkan sesuai dengan requirement documents yang ada di kampus masing-masing. Misalnya teman-teman lulusan SMA-nya di luar negeri kan menjadi nilai plus gitu ya, ataupun S1-nya di luar negeri atau pernah exchange gitu. Dan itu bisa daftar juga di Stipendium Hungarikum. Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan dalam hal itu. Hanya saja screening dokumen itu kan mungkin pendaftarnya 1.000 gitu kan. Jadi kan harus dicari 200 terbaik dari 1.000 itu. Jadi teman-teman ya harus melampirkan dokumen yang paling bagus. Saya kira itu aja. Thank you Kak Agustiara. Mungkin dari Kak Purkon Hidayat, kalau misalnya ada follow up question nanti bisa ditulis di chat ya, karena ini lumayan banyak, jadi kita gantian. Oke, tadi yang raise hand duluan atas nama Kak Eka Putri Yuningsih. Ini saya coba allow dulu ya untuk unmute. Oke. Kan Kak? Halo Kak, ya halo Kak. Sebenarnya sih udah aku tulis ya di chat, tapi boleh sekalian ngomong nggak atau pilih di chat aja? Boleh sekalian Aja. ngomong. Ya, untuk TOEFL atau IELTS nih Kak, itu kan aku baca ya di beberapa awardee katanya ya, aku nggak tahu juga, makanya mau make sure apa bisa itu dikirim setelah misalkan kita lolos dokumen yang lain dulu gitu, atau emang mutlak harus dikirim TOEFL atau IELTS-nya. Soalnya kan untuk tes TOEFL atau IELTS kan mahal tuh Kak untuk sebagian orang termasuk saya. Jadi apakah dari pihak Kemenristek-nya ya itu bisa kita kirim nanti atau enggak gitu Kak? Ya, terima kasih Mbak Eka. Ya, Ya, untuk sertifikat ya, memang walaupun tadi kita lihat di kampus-kampus yang sudah kita cari gitu ya, yang kita minat, tidak ada kelonggaran di situ dalam
melampirkan sertifikat Inggrisnya, baik itu TOEFL maupun IELTS. Tetapi sekali lagi, karena seleksi dokumen yang ada di Kemendikbudristek gitu ya, mereka akan menilai kelengkapan dokumen, kesiapan peserta dalam mendaftar beasiswa. Jadi saya sarankan ambil mungkin TOEFL ITP dulu gitu, yang mungkin sangat lumayan cepat gitu untuk mendaftar di beasiswa itu. Kemudian kalau mungkin nanti lolos di nominasi dan itu di accept di di nominasi dan masuk ke perguruan tinggi, saya kira itu tidak masalah. Bahkan jujur saja, saya pun dulu mungkin melampirkan itu karena saya studi programnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya lampirkan aja sertifikat bahwa saya itu studi full English gitu, karena saya masuk di international program gitu ya. Jadi saya lampirkan. Jadi ada additional dokumen yang mungkin teman-teman bisa lampirkan bahwa membuktikan pernah belajar atau fully in English sebagai menggantikan TOEFL itu. Tapi itu tidak menjamin yang seleksi dokumen tadi ya, tetapi itu mungkin bisa menjadi alternatifnya. Nah, sekali lagi karena ini seleksi dokumen, mungkin pendaftarnya tadi banyak sekali, 1000 gitu, tapi dicari 200 terbaik, masuk di screening, tentunya teman-teman harus persiapkan sertifikat Inggrisnya sebagai untuk memastikan bahwa teman-teman masuk nominasi itu gitu. Jadi kalau di pengalaman saya dulu melampirkan yang sertifikat bahwa program studi saya menggunakan bahasa Inggris selain TOEFL gitu, dan itu alhamdulillah saya studi di sini gitu kan. Gitu. Semoga terjawab. Oke, thank you Kak Agus dari Kak Eka. Kalau misalnya ada follow up question, mungkin bisa ditaruh di chat ya. Oke, kita lanjut dari chat lagi. Oke, karena tadi udah ada yang raise hand. Ini atas nama Kak Zaujatul Amna. Oke, salam izin bertanya, bagaimana dengan seleksi jalur PhD di LT? Apakah ada tes tertulis dan wawancara juga? Dan juga pertanyaan keduanya mirip sama yang tadi ditanyakan sama Kak Eka. Apakah TOEFL ITP bisa digunakan atau harus IBT? Dan apakah ada pengecualian, misalnya background S2 atau S1 yang sebelumnya ditempuh dalam bahasa Inggris, apakah tetap harus upload sertifikat bahasa atau tergantung pada kampus masing-masing? Oke, saya kembalikan ke Kak Agus. Oke, ini yang S3 dulu ya. Oke, nah kalau yang S3 statement dari profesor gitu ya. Oke, sebentar. Tadi pertanyaan itu yang nomor berapa ya? Supaya saya juga bisa follow up. Zaujatul Amna, Kak. Tes tertulis, wawancara, ada nggak kira-kira waktu? Oh iya. Untuk tes tertulis, nah makanya memang sangat unik ya Stipendium Hungarikum ini, semakin banyak calon pendaftar, banyak juga pengalamannya yang mereka alami gitu. Ini kan saya juga sharing dengan teman-teman. Ini dari pengalaman saya dulu. Saya mendapat profesor dulu, baru mendaftar stipendium gitu ya. Jadi saya cari dulu profesor yang sangat relevan dengan bidang. Tadi saya tunjukkan di doctory.hu. Kalau misalnya cocok, saya kirim email semua yang mana yang paling cocok. Kebetulan ada 2 yang membalas. Dan saya kontakkan mereka, saya mengirimkan proposal, brief proposal, hanya 3 lembar gitu ya. Dan mereka setuju. Kemudian setelah itu keluar letter of acceptance dari profesornya, baru saya mendaftar stipendium Hungarikum. Dan alhamdulillah tanpa seleksi tes tertulis wawancara, karena memang udah dibuktikan dari profesornya. Nah, tetapi ada juga teman-teman yang masuk S3 tetapi tidak harus melampirkan statement dari profesor gitu. Jadi masuk dulu, kuliah dulu, nanti baru cari profesornya. Bisa juga. Dan atau teman-teman juga bisa cari profesor, udah ketemu, tapi dari pihak kampusnya ingin melakukan wawancara. Dan ini biasanya karena peserta mendaftar di program studi itu mungkin ada beberapa orang gitu. Dan sehingga mereka perlu memastikan mana yang paling oke sesuai dengan riset, sehingga mereka melakukan seleksi wawancara. Tapi tertulis saya kira untuk S3 mungkin ada tetapi tidak banyak. Tapi prinsipnya kalau menurut saya, saran saya,
cari aja profesor. Kenapa tidak gitu kan? Karena profesor di kampus-kampus besar biasanya punya pengaruh besar terhadap aplikasi teman-teman gitu. Karena ya rekomendasi itu kan penting gitu ya. Jadi saran saya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua tadi apa ya? ITP-nya apakah bisa Oh ya, digunakan atau harus IDT? ya ITP sepengalaman saya bisa gitu ya. Nah, hanya saja di LPDP pun kan masih bisa gitu. Nah, tentunya teman-teman bisa melampirkan itu karena itu waktu daftarnya lumayan singkat gitu ya. Dalam waktu sebulan ini teman-teman bisa persiapkan itu. Kalau misalnya program studinya atau pernah di international program di IC gitu ya, international di IP, dan itu bisa dilampirkan dari universitas bahwa Anda pernah studi di program English. Biasanya kampus bisa menyediakan itu, bahwa tesisnya, bahwa perkuliahannya itu fully in English, dan itu bisa menjadi supporting dokumen dalam eh, aplikasi dokumennya. Dan bahkan untuk S3 itu harus melampirkan track record risetnya. Kalau saran saya supaya nilai plusnya itu dapat gitu ya. Misalnya track record di Scopus, Google Scholar ataupun di mana saja di CV-nya gitu ya, itu bisa melampirkan semua list-list publikasi yang pernah ada. Nah, itu untuk kasus S3. Dan dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena memang Stipendium Hungaricum case-nya berbeda-beda. Tadi saya tunjukkan berbagai kampus punya persyaratan mereka masing-masing. Sehingga pengalaman ini yang saya coba ceritakan bahwa di pengalaman saya mencari profesor dulu. Dalam waktu ini teman-teman bisa lakukan. Dan ada beberapa kampus gitu yang tidak mewajibkan harus mencari profesor dulu. Tapi prinsipnya itu tadi, TOEFL ITP bisa dipakai untuk tahap proses awal gitu ya di nominasi, lampirkan dengan sertifikat IP kalau punya, karena mungkin kalau Alice sudah waktunya mepet gitu ya, ya nggak masalah. Thank you Kak Agus. Kalau misalnya mungkin ada follow up question Kak Zaujatul Amna bisa mungkin tulis lagi di chat ya. Oke, karena tadi yang raise hand kedua, sorry banget ini cuma mau konfirmasi aja buat teman-teman yang sudah terjawab pertanyaannya, raise hand-nya bisa diturunkan ya. Oke, nah untuk Kak Gimnastiar, saya akan allow untuk unmute ya. Oke. Selamat malam, Kak. Sudah terdengar? Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gimnastiar. Saya langsung bertanya aja soal medical letter. Tadi sempat disinggung bahwa penilaian dengan respect ini salah satunya perlengkapan dokumen. Nah, menurut pengalaman kakak atau saran kakak, lebih baik medical letter itu dilampirkan saat apply sebelum 15 Januari atau bisa nanti. Itu untuk pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, saya ingin memastikan kembali karena ini kasusnya terjadi di saya. Karena saya hanya punya single name, hanya Gimnastiar, di paspor pun hanya Gimnastiar. Itu nanti kita isikan hanya Gimnastiar saja sesuai di paspor atau bagaimana. Mungkin itu pertanyaan saya, dicukupkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Gimnastiar ya. Nah, yang pertama untuk statement letter, tentu karena ini proses seleksi dokumen. Nah, sekali lagi proses seleksi dokumen sepenuhnya ada di tangan Kemendikti Saintek dan itu tidak ada campur tangan dari pemerintah Hungari. Pemerintah Hungari hanya menerima hasil seleksi dokumen dari pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi upload dokumen yang maksimal. Selagi teman-teman punya waktu mempersiapkan dokumen itu, lebih lengkap kan lebih baik gitu kan. Jadi dari penilai pun sebagai asesor pun mungkin menilai dokumen Mas Gimnastiar itu cukup lengkap gitu dan itu menjadi pertimbangan dan poinnya kan ada nanti. Jadi setiap aplikan akan mendapatkan poin dan ranking. Ranking berapa sih dari jumlah pendaftar? Misalnya dari 1000 nanti akan kelihatan tuh Mas Gimnastiar itu di ranking berapa gitu kan. Nah, jadi silahkan di-upload di additional dokumen tadi, statement letter,
atau punya rekomendasi dari profesor gitu ya, atau silakan aja karena itu akan kan nggak ada larangan kan mengupload dokumen tambahan dan silakan diuploadkan saja supaya itu akan menjadi eh, nilai plus. Contohnya tidak ada CV disebutkan dalam list dokumen yang harus teman-teman penuhi, tapi itu harus diupload gitu ya. Karena untuk melihat background teman-teman sebelumnya itu pernah studi di mana, pernah punya prestasi apa gitu ya, pernah punya publikasi apa, dan itu sangat perlu dilampirkan dalam additional dokumen maupun statement letter gitu. Dan yang kedua tentu karena kasus kita sama, kita hanya punya single name gitu ya. Tidak punya second name. Walaupun di paspor kita hanya satu name, nanti kalau di aplikasi teman-teman Mas Gimnastiar itu bisa melakukan duplikasi. Misalnya Gimnastiar, Gimnastiar. Kalau itu eh, tidak bisa dilakukan satu nama ya, biasanya kita mengetikkan isi nama itu kan ada first name, second name. Kalau second name-nya itu tidak ada tanda bintang, dan itu tidak usah diisi gitu kan. Berarti boleh hanya satu nama. Tapi kalau misalnya second name-nya wajib ada bintangnya, kalau tidak kita isi biasanya tidak bisa proses selanjutnya dan itu kita duplikasi aja. Gimnastiar dan Gimnastiar gitu. Supaya eh, bisa mendaftar akunnya. Tapi itu tidak masalah. Nanti di paspor akan disesuaikan. Maksud saya di data mereka di Stipendium Hungaricum akan menyesuaikan. Saya pun mendapat award letternya itu namanya double, Agustiara Agustiara. Jadi tidak masalah. Semoga menjawab ya. Thank you. Oke, thank you Kak Agus. Oke, kalau misalnya ada follow up question bisa ditaruh di chat. Kalau tidak ada bisa diturunkan ya Kak Gimnastiar resennya. Oke, thank you atas pertanyaan dan juga jawabannya. Kita kembali lagi ke chat. Oke, ini udah lumayan banyak. Oke, dari Kak Furkon Hidayat. Oke, ada pertanyaan lagi untuk pendaftaran S1. Apakah siswa SMA kelas 3 yang akan lulus Juli 2025, berarti tahun depan ya, bisa mendaftar dengan transkrip sementara kelas 1 dan 2? Itu gimana, Kak? Ya, dari pengalaman teman-teman saya S1 itu bisa. Ini daftar aja pakai SKL ya, surat keterangan sementara atau apa ya namanya kalau di SMA itu. Nah, atau ya transkrip sementara ya, istilahnya hampir sama, tapi nggak apa-apa, daftar aja pakai nilai itu. Kalau nanti akan lulus di 2025 kan, dan itu bisa dimintakan ke sekolahnya. Kalau lebih bagus lagi ada yang versi Inggrisnya, dan itu tidak perlu masuk ke dokumenter sumpah gitu ya, atau translation. Jadi saya kira bisa. Jadi lanjutkan aja mau semester berapa, kalau tahun depan lolos ya boleh gitu ya. Tapi paling tidak ada tadi ke istilahnya saya lupa, tapi ada yang sementara lah, SKL atau apa ya, ya kayak gitu. Yuk, Kak Agus. Semoga menjawab ya, Kak Furkon Hidayat. Oke, kita lanjut lagi ke yang raise hand. Oke, ini udah ada Kak Yunita Miftahul. Saya akan allow untuk unmute. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Agus atas materinya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Oke, terima kasih. Saya punya beberapa pertanyaan nih Kak. Jadi yang pertama ini kan tinggal 1 bulan. Nah, boleh atau bisakah atau bolehkah jika saya mengupload sertifikat IELTS yang masih unofficial? Mengingat waktunya yang cukup mepet ini kan. Jadi udah ada, tapi tulisannya unofficial gitu. Terus kemudian yang kedua, jadi kan tadi saya udah search kan di doctory.hu. Terus di situ tuh supervisornya itu ada yang listnya banyak, ada yang cuma 1-2 gitu. Jadi kemudian list mahasiswanya maksudnya, di situ kan ada kan keterangannya. Nah, terus apa pertimbangan kita dalam memilih supervisor gitu? Karena kan supervisor itu kan akan menentukan bagaimana kita depan di sana. Maksudnya apakah dikitnya mahasiswa itu sebagai sign bahwa mungkin mereka sedikit sulit dalam membimbing atau dan lain sebagainya, mungkin seperti itu Kak. Dan yang terakhir itu kan kita upload CV. Nah, misal kita pernah juara nih LKTI dan lain sebagainya, itu perlu ditranslate nggak Kak? Karena mengingat yang nyeleksi pun dikti gitu. Itu aja sih Kak, 3 itu aja.
Ya, terima kasih Mbak Yunita. Yang pertama, ini saya boleh konfirmasi dulu nggak? Unofficial itu tetap daftarnya eh, di apa namanya? Di lembaga yang resmi, di TOEFL, di IELTS yang resmi, tetapi baru dapat yang unofficialnya. Atau memang daftar IELTS-nya di yang kayak training-training gitu? Iya, itu yang official, cuma belum keluar yang resmi. Kayak ETS itu kan nunggu satu Ah, bulan kan Pak, kalau TOEFL ETS nunggu 1 bulan. Nah, sambil nunggu 1 bulan, kita dapat soft file-nya yang unofficial gitu. oke. Berarti sampai 15 Januari itu belum keluar ya gitu. Oke, jadi iya Pak, apalagi sekarang kan libur Christmas juga kan, gitu. Hmm. Nah, tapi sebenarnya cukup disayangkan sih kalau misalnya sudah tes tapi belum dapat yang official. Tapi saya kira untuk mengantisipasi supaya tetap mendaftar di Stipendium Hungarikum, tadi ada pilihannya eh, di kalau tidak salah di aplikasi di apa di Stipendium Hungarikum kalau mengupload English Certificate ada opsi yang seperti ini nih. Coba saya tunjukkan. Hmm, mungkin buat aja deklarasi dulu yang kayak gini supaya menjelaskan bahwa Mbak Yunita sudah tes tetapi yang didapatkan baru unofficialnya tetapi unofficialnya akan dilampirkan. Saya kira itu eh, cukup membantu ya dibandingkan tidak melampirkan sama sekali bahwa Mbak Yunita sudah punya eh, apa sudah tes IELTS gitu. Karena ini kan baru tingkat screening dokumen di tingkat Kemendikti Saintek. Jadi silahkan dilampirkan aja itu dulu. eh di di merge dengan declaration declaration letter untuk menjelaskan bahwa itu sudah tes tetapi belum dapat officialnya supaya membantu gitu. Nah, yang kedua, Doctory.hu memang ada beberapa profesor yang sedikit, bukan bukan artinya profesornya killer atau apa ya mahasiswanya sedikit bukan berarti bimbingannya susah, enggak. Jadi carilah profesor yang memang disiplin ilmunya bagus. Jadi Doctory.hu itu kan cuma nama. Nah, sehingga teman-teman perlu copy namanya, cari di Scopus, cari di Google Scholar gitu ya, untuk track recordnya, untuk publikasinya. Kalau di Hungary itu ada namanya lagi seperti ini. Selain Scopus itu kalau di Hungary ada namanya MTMT. Misalnya ini. Nah, ini sama dengan track record dari profesornya supaya teman-teman bisa tahu gitu ya. Selain di sini tadi nama profesornya siapa saja, misalnya ini dan mahasiswanya siapa aja gitu ya. eh, Tidak menjelaskan bahwa sedikit mahasiswa itu sulit. Indikatornya bukan di situ. Hanya saja mungkin mereka belum menerima banyak mahasiswa dan kebanyakan mungkin mahasiswa lokal, misalnya mahasiswa S3 orang Hungari gitu. Jadi itu kan bisa aja gitu. Atau memang di tahun-tahun tertentu mereka belum menerima mahasiswa baru untuk profesornya sebagai pembimbing gitu ya. Nah, tapi saran saya tetap cari track record risetnya. Sekiranya itu cocok, silahkan di email aja gitu. Untuk profesornya mau nggak saya mau daftar stipendium, kasih backgroundnya seperti apa. Kemudian ya minta kesediaan untuk menjadi profesor. Karena memang untuk mendaftar stipendium Hungarikum. Jadi sekali lagi nggak usah khawatir untuk jumlah mahasiswanya di Doctory.hu. Silahkan aja. Kalau selama itu sesuai dengan bidang disiplin dan kampusnya cocok, ya silahkan didaftarkan. Kemudian CV ya, CV-nya saya kira kalau bisa punya dua dua apa namanya? Setelah menuliskan Indonesia kan bisa ditanda kutip atau dalam kurung atau garis miring versi Inggrisnya gitu ya. Setiap
Misalnya kan ada di CV itu ada versi apa ya namanya? Nah, dia kan satu template nih. Misalnya Mbak menuliskan CV, tetapi ada pencapaian karena itu dalam bahasa Indonesia, kasih garis miringnya atau dalam tanda kurung gitu dalam bahasa Inggrisnya ya nggak masalah supaya saya kira tidak hanya di diktinya karena orang Indonesia, tetapi memang CV itu kan harus menginformasikan sejelas mungkin gitu ya. Supaya pembaca baik yang orang asing maupun orang Indonesia tetap sama-sama paham. Saya kira itu aja, Mbak Yunita. Semoga terjawab ya. Kak Agus, kalau misalnya mungkin teman-teman ada follow up questions, bisa ditaruh di chat ya. Ini kebetulan karena keterbatasan waktu, jadi kita tidak bisa address semua pertanyaannya, jadi mungkin hanya 2 sampai 3 pertanyaan lagi. Jadi untuk hal-hal yang berbau administratif yang sudah ada di slide, mungkin saya akan skip ya, karena nanti slide-nya dan recording kita akan kirim lagi ke teman-teman. Oke, ini ada dari Kak Ridho Aulia Rahma. Oke, apakah karena telat ya joinnya? Oke, apakah beasiswa S2 ini mencakup seluruh jurusan termasuk jurusan kesehatan yang linear dengan kedokteran atau kedokteran gigi? Untuk yang pertanyaan kedua, saya skip aja karena ada di slide-nya ya. Nah, untuk yang nomor 3, bagaimana dengan bahasa mengingat official language di sana bukan bahasa Inggris? Apakah yang lolos akan mendapatkan kursus bahasa? Nah, itu kira-kira gimana Kak Agus? Ya, ya bagus nih pertanyaannya. Yang pertama kesehatan. Selama teman-teman mencari di Stipendium Hungarikum tadi, gitu ya. Jadi selama find programs ini ada health, gitu ya, dan master, itu berarti dibiayai gitu. Nah, misalnya public health master, nah itu selama selama ada di web ini ada 13, berarti 13 ini teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di program kesehatan. Jadi semua program yang muncul di Stipendium Hungarikum web ini itu artinya teman-teman bisa mendapatkan beasiswa di program studi itu gitu ya. Dan itu yang pertama. Jadi nggak usah khawatir masalah program studi, cek dulu, ketikan sesuai dengan bidangnya. Bidang apa? Kalau kesehatan ya silahkan kesehatan, kemudian jenjangnya silahkan ditentukan master atau dokter. Kalau master di sini kita lihat ada 13. Nah, tugasnya adalah melakukan riset terhadap program-program studi tersebut sesuai apa tidak, requirement-nya seperti apa. Tinggal diklik aja gitu kan, requirement-nya seperti apa nih, Inggrisnya B2 atau sekitar ya tadi 5,5. Sekali lagi ya, silahkan dicek, melakukan riset terhadap kampus yang dituju. Jadi tidak masalah, pasti di cover selama itu ada di program Stipendium Hungarikum. Oke. Dan yang kedua, karena Hungari punya bahasa sendiri, Magyarul gitu. Jadi teman-teman S1, S2 itu akan wajib mengikuti bahasa Hungari selama 2 semester mungkin ya. Yang tidak wajib itu hanya untuk S3. Ya, saya juga nggak tahu kenapa. Tetapi S3 punya kesempatan juga mau ikut apa enggak gitu. Tapi nggak perlu bayar. Jadi yang wajib itu adalah S1 dan S2. Jadi teman-teman yang masuk program S1, S2 itu akan mengikuti program bahasa Hungari. Selama ya kurang lebih 2 semester atau nanti akan ada tes tersendiri. Kalau tidak lolos kualifikasi bahasa Hungari nanti akan dikurang itu beasiswanya. Jadi lumayan hati-hati ya untuk bahasa Majorul. Tapi saya kira nggak terlalu sulit kalau teman-teman mengikuti kursus karena memang udah disediakan dari Stipendium Hungarikum. Teman-teman nggak perlu bayar, tinggal ikut kuliah. Masa sih nggak bisa? Hanya berapa ya kayaknya berapa gitu. Kayaknya nggak terlalu tinggi grade-nya. Tapi saya kira pasti eh, apa bisa karena ya tidak walaupun banyak yang mengatakan bahasa Hungari susah, saya kira ya selama itu gratis, why not gitu kan. Oke, sekira itu ya Mbak siapa Oke, tadi? tadi Kak Ridho Aulia, Kak. Oh Oke, ya, Oke, thank you Kak Agus. Iya, kita next ke yang raise hand atas nama Kak Ava. Saya akan allow untuk unmute ya. mhm. Halo, Kak, apakah suara saya terdengar? Iya,
terdengar jelas. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya. Kan saya baca di pamflet untuk universitasnya kan, Kak. Nah, itu background S1 saya itu tidak ada di list untuk program S2-nya, tetapi masih relate dan saya juga mendapat beberapa mata kuliah yang sama. Apakah saya masih bisa mendaftar atau tidak? Untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk kedua, tadi kan Bapak menjelaskan terkait tentang CV. Apabila banyak publikasi atau proyek, nah itu apakah ada maksimal untuk halamannya atau tidak? Menyangkut ini kan dari ada seleksi dari Kemendikti, jadi semaksimal mungkin gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, disiplin ilmu. Terus terang saja ya, mungkin hanya di Indonesia yang selalu melihat kelinearan. Terus terang saja, saya S1 itu S1 politik. S2 itu administrasi publik. S3 itu environmental science. Jadi mungkin kalau dilihat linearnya di mana? Secara program studi tidak linear, tapi fokus risetnya yang linear, yaitu kebijakan lingkungan gitu ya. Walaupun tidak masuk di program studi yang sama, tetapi selama mata kuliah, selama risetnya itu relevan, itu sangat bisa gitu ya. Jadi tidak usah khawatir, karena itu hanya masalah nomenklatur. Nomenklatur itu kan nama programnya aja. Mungkin di Indonesia ada, di Hungari nggak ada. Mungkin mata kuliahnya sebenarnya sama gitu. Hanya saja nomenklatur nama program studi yang berbeda antara di Indonesia dan di Hungari. Selama mata kuliah yang ditawarkan, kemudian program studinya relevan, risetnya juga sesuai dengan bidang minat kita, dan itu sangat 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 direkomendasikan gitu ya. Karena saat ini kita butuh orang-orang yang multidisiplin kan gitu ya. Jadi lintas bidang ilmu itu sangat sangat bagus kalau teman-teman punya ketertarikan yang mirip-mirip dengan program studinya. Jadi nggak usah khawatir beda program studi gitu ya. Selama itu mata kuliahnya bagus, oke. Kemudian sipilis. Nah, sipilis ini kalau bisa, walaupun tidak ada batasan pages, tapi kalau saya sebagai pembaca pasti saya akan lihat seinformatif mungkin gitu ya. Jadi tidak usah sampai 10 halaman, tapi isinya tidak informatif. Selama itu eh, yang penting, yang secara leveling itu dapat di-recognize, itu tulis saja gitu. Walaupun tidak ada batas maksimal, 5 pages itu cukup, saya kira gitu ya. Karena itu untuk menghemat pembaca juga, karena kan ribuan pendaftar kebanyakan CV nanti, wah ini mana sih yang di-highlight gitu kan. Kalau riset ya kasih risetnya di misalnya Sinta berapa, Scopus Q berapa gitu. Nah, itu ya disesuaikan. Lakukan adjustment terhadap mana yang perlu ditonjolkan, mana yang perlu disesuaikan. Oke, saya kira itu jawabannya. Tadi satu lagi saya sempat baca masalah INDN. Misalnya dosen yang sudah punya home base diprioritaskan. Ya, secara prosedur akan diprioritaskan karena dosen-dosen yang punya INDN home base tentu punya peluang untuk didorong untuk studi lanjut gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang lain pun itu untuk mendaftar, hanya sebatas rekomendasi saya kira. Jadi tidak perlu ada perbedaan di sana, tetapi mungkin karena sudah menjadi dosen ya tentu harus studi lanjut gitu. Mungkin prinsipnya seperti itu. Gitu ya, Mbak. Saya kira. Thank you Kak Agus. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi. Untuk yang di chat saya akan pilih salah satu yang kalau misalnya saya cek sepertinya lumayan bisa ngasih info untuk teman-teman yang lain ya, karena masih belum sempat dibahas tadi. Nah, ini ada yang nanya dari Kak Indah. Oke. Mungkin kalau dari segi administratifnya kita nggak akan terlalu bahas ya untuk yang bidang. Nah, cuman menurut saya yang agak penting di sini Kak Indah nanya nih, adakah tips menyusun motivation letter bagi pelamar yang hendak mendaftar S2 di kampus LT? Oke, kira-kira gimana, Kak Agus? Iya, sebenarnya ya saya bisa kasih tips ataupun guideline ya sebenarnya, tapi sayangnya
saya belum sempat mendelete beberapa poin yang harus saya hide gitu di motivation letternya. Nah, tetapi prinsipnya tadi saya sudah sempat paparkan bahwasannya harus meliputi poin-poin ini gitu ya. Walaupun tidak semua poin, harusnya ada beberapa lagi. Misalnya pertama, kenapa Hungari gitu? Why Hungary? Pertama ya dijelaskan bahwa Hungari itu termasuk kampus-kampus yang punya reputasi bagus, termasuk di QS World Ranking University gitu ya. Kemudian ada introduction-nya dulu gitu. Pernah studi di mana, punya riset interest apa, punya vision ke depan seperti apa. Ya, nanti mungkin saya bisa bantu lebih detailnya seperti apa ya? Bisa saya kasih guideline yang lebih detail ya, karena kalau cuman saya sampaikan kayak gini kan mungkin agak generik ya, agak umum gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya kasih gambaran yang detail contoh, dan itu mungkin akan membantu teman-teman. Nah, tapi secara generik saya sampaikan bahwa minimumnya ya motivation letter itu di application-nya itu sebenarnya tidak banyak gitu. Contohnya saya gambarkan seperti ini. Mohon maaf ya agak kembali ke sini. Tapi ini penting. Misalnya my application. Kalau teman-teman lihat di edit, di sini motivationnya itu ada batasan maksimalnya sebenarnya. Sebentar. Oke. Ini. Ada 1.500 kata aja gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Di sini kayaknya sepertinya sudah ada poin-poin yang harus diaddress. Pertama, why you have choose apply to this program? Why you apply to this Hungary? What your expectations after you get study in Hungary gitu ya. Kemudian kenapa background yang kamu pilih itu, kenapa kamu menjadi kandidat yang sesuai. Saya kira ikutin aja guideline ini. Dan itu harus menjawab point by point gitu ya. Makanya tadi ada saya sebutkan ada introduction, ada kontennya, ada conclusionnya gitu. Gitu ya. Nah, jadi 1.500 kata atau 4.000 karakter ini ya sekitar 1 halaman mungkin itu cukup gitu. Karena ini harus dibuat di sini gitu ya. Diketik atau di copy paste gitu dari yang teman-teman ketik di Word kemudian dipindahkan ke sini. Sekira itu karena ada batasan kata, saya lupa tadi menyampaikan tapi ini pertanyaan bagus. Jadi saya sampaikan ada poin penting yang harus diadres sesuai dengan ketentuan ataupun standar yang di Stipendium Hungarikum itu. Pertanyaan kedua tadi ada ya? Belum ada, mungkin kita closing aja dulu ya Kak, soalnya kan ini sudah Oke. 8.38, jadi mungkin ditutup dengan satu pertanyaan lagi dari Kak Vitasari yang udah resen dari tadi ya. Oke, Oh saya ya. allow dulu ya Kak untuk unmute. Oke. Ya, halo, terima kasih Kak Tari untuk waktunya dan Kak Agus Tiara. Perkenalkan nama saya Vita Sari. Kebetulan background pendidikan saya juga sama dengan Kak Agus Tiara, yaitu Environmental Science. Dan saya juga interest untuk melanjutkan studi S3 di Environmental Science juga. Jadi mungkin Kak Agus Tiara bisa, kalau misalnya nggak keberatan, saya bisa nanya-nanya secara pribadi ke kakak nanti di belakang kalau misalnya kakak nggak keberatan. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah mengenai sertifikat Inggris, Kak. Kebetulan waktu saya semester 2 itu, satu semester itu universitas kami itu menerima mahasiswa dari luar negeri, mahasiswa internasional. Jadi satu semester itu kami full menggunakan bahasa Inggris di kelas. Tetapi tidak untuk tesis dan lain-lainnya. Nah, jika dari universitas saya itu memberikan surat keterangan bahwa saya itu pernah loh kuliah satu semester menggunakan full Inggris, apakah itu bisa dipertimbangkan ya Kak? Dan jika memang itu bisa dipertimbangkan, apakah nanti di akhir itu berkemungkinan diminta lagi sertifikat TOEFL atau IELTS-nya? Terima kasih Kak. Ya, oke, makasih Mbak Pitasari. Ya boleh ya, kalau bagi teman-teman semua yang ingin tanya lebih lanjut silahkan.
di Instagram atau dimanapun. Nah, tapi prinsipnya untuk pertanyaan tadi, sertifikat English, walaupun sudah pernah studi eh, dengan teman-teman asing, tapi prinsipnya itu sebenarnya tidak bisa membuktikan bahwa teman-teman programnya itu menggunakan English. Hanya saja pernah mengikuti program short course program, bisa disebutkan ya, short course program yang menggunakan English. Nah, saya kira itu apa namanya sebagai aktivitas tambahan short course gitu. Tetapi untuk kalau semisalnya universitasnya bisa memberikan itu, why not? Nah, tetapi pasti akan dimintakan lagi nanti kalau misalnya lolos gitu ya. Kalau lolos seleksi di Kemendikti-Saintek pasti akan dimintakan apa sertifikat Englishnya untuk membuktikan ya hal-hal yang lain. Kalau semisal mbaknya itu kuliahnya di luar selama 1 semester dan itu mungkin lebih memungkinkan gitu ya karena misalnya karena lingkungannya kan tidak di Indonesia lagi gitu dan itu bisa memungkinkan tapi kalau misalnya konteksnya teman-teman asingnya di Indonesia kemudian program studinya full English selama 1 semester itu akan dihitung sebagai short course gitu dan itu saya kira jawaban saya walaupun punya sertifikatnya tapi nanti akan diminta lagi sertifikat English yang lain gitu termasuk yang apa yang resmi gitu ya. Oke. Saya kira itu tadi ya pertanyaannya yang satu atau ada 2 tadi. Oh, Oke, gimana Kak Vita? Sudah terjawab? Sudah terjawab Kak tadi pertanyaannya itu aja. Terima oh kasih. ya, siap, siap. Oke, Oke. oke, thank you so much Kak Agus dan juga teman-teman yang lainnya. Mohon maaf banget, ini sebenarnya excitement-nya masih banyak nih di chat. Cuman karena keterbatasan waktu juga ya, dan ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin teman-teman bisa temukan jawabannya kalau sudah cek-cek website dan juga guidance-nya ya. Nah, dan Kak Agus juga tadi bilang bahwa beliau open kalau teman-teman mungkin mau nanya via Instagram dan sebagainya. Nah, oke, jadi karena keterbatasan waktu juga, sudah jam 8.42 WIB ya. Mungkin kalau Iya. di Kak Agustiara masih siang atau sore ya, karena Sore jam sore ya, 3 kurang ya. jam 3 kurang. Oke, thank you so much. Mohon maaf banget Kak Agustiara, ini kita agak sedikit overtime. Oke, baik. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir. Mohon ditunggu nanti akan ada recording dan juga materinya. Kemungkinan hari Senin kami akan share ya, karena Sabtu Minggu adminnya tidak bekerja. Mohon dimaklumi, tidak ada yang mau bekerja waktu weekend kan? Oke, sama. Jadi ditunggu aja pada hari Senin. Dan mungkin teman-teman sambil nunggu recording dan juga materinya bisa cek-cek website Stipendium Hungarikum seperti yang tadi Kak Agustiara sudah ajarkan. Oke, dan dari kami pihak Titik Nol English Course mengucapkan makasih banget ke Kak Agustiara karena ini benar-benar susah cari narasumbernya untuk yang Stipendium Hungarikum. Ini kemungkinan kayak langka banget untuk bisa dapat teman-teman yang mau share dan juga available udah mulai winter break mungkin ya sudah persiapan Christmas dan tahun baru atau liburan. Thank you so much Kak Agustiara atas peran aktifnya, sudah kasih slide, tanya jawab juga sudah sangat-sangat aktif. Oke, karena tadi kita sudah buka webinar ini dengan salam, saya tutup juga dengan salam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, sudah spend your weekend dengan sangat-sangat produktif ya. Semoga teman-teman lancar yang mau daftar ke Stipendium Hungarikum dan ada kabar baiknya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak Agustiara. Saya tutup webinar malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sari dan teman-teman. Ya, izin live ya. Kak Agustiara, iya Ya, silahkan. sukses semua aplikasinya.